Shalom Pak. Selamat pagi bagi kita semua. Yang pertama, jangan selalu panggil saya dengan sapaan Shalom. Ya. Saya bukan orang Yahudi. Saya orang Angola, orang Indonesia yang punya bahasa dalam greetings. Oh iya Pak. Minta maaf. Kirimi kepada Abang. Dan itu dalam hati kalian dulu. Ada orang Yahudi. Dan saudara pun bukan orang Yahudi. Saya tahu saudara itu orang Indonesia. Cerdas sedikit ya. Ya, saya tidak mau bahas itu karena itu bukan terpenting. Tapi sadarlah, saudara sebagai mahasiswa STT tetap ingat bahwa saudara itu bukan orang Yahudi. Jangan gunakan bahasa yang saudara sama sekali tidak mengerti. Ya, oke, kita akan masuk pada pembahasan kita kali ini. Saya sudah baca dan sudah tonton laporan dari tugas kelompok, tapi tampaknya menurut saya kayak main ya, tidak serius. Kita mulai supaya kalian bisa lihat bagaimana pekerjaan kelompok ini. Ini saudara Ade, Cynthia, Pak Jamot, dan Radela ya. Semua cara kerjanya tidak begitu bagus. Misalnya contoh ini Pak Jamot ini tidak dipisah. Ini pun gabung semua ini. Cara menulis yang apa ini semua ini kayak tidak punya etika menulis. Nah, bilang ini kan tugas kita misionaris Paulus yang pertama kan. Pada makalah ini kami akan menjelaskan tentang perjalanan misionaris Paulus. Paulus yang berapa? Yang pertama, kedua, ketiga, kan sudah jelas ada tugas. Menulis nama orang tidak jelas. Ada Paulus, ada huruf kecil, ini kan huruf kecil semua. Tidak tamat dulu menulis ya. Ini di kota, di itu harus dipisah. Ini di kota ini sama kan. Tidak tamat. Jadi harus ada. Ini ibu spasi ke bawah, turun dia. Nah, tapi itu tidak saya akan komentari karena banyak kesalahan menulis ini. Saya mau substansi. Perjalanan misionaris pertama itu kelompok tidak uraikan dengan baik. Dari mana mulai dan berakhir di mana dan kembali ke mana. Itu tidak dikerjakan. Kemudian kelompok tidak melihat silabus. Nah, selalu mengerjakan tugas itu dari silabus. Kalau tidak mengerjakan tugas dari silabus, maka kalian akan kehilangan arah. Nah, apa arah dari tugas makalah itu? Lihat silabus. Saya sudah membuat di silabus apa tugas kalian. Tugas kalian hanya dua. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Pertama, apa isu utama dalam perjalanan misi Paulus pertama ini. Kedua, surat-surat apakah yang ditulis Paulus dalam misi pertama ini. Lalu, apa yang menjadi pokok pemikiran Paulus dalam surat-suratnya itu. Jadi dua pertanyaan itu yang dijawab. Bukunya sudah saya rujuk dari John Rain dari ini. Tapi bukan berarti bukunya satu. Ini hanya petunjuk membimbing kalian mengerjakan paper. Paper itu banyak buku. Bukan satu buku. Coba kalian lihat. Paper kalian itu satu buku. Itu kan aneh. Ini paper. Bukan laporan baca. Ini paper. Paper itu buku daftar pustakanya banyak. Bukan hanya satu. Ini kan satu ini. Satu. Itu pun daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Masa satu? Ini nampaknya kalian tidak serius. Tidak mempersiapkan makalah dengan baik. Masa satu buku? Kalau saya katakan nanti maksimal 20, kalian kewalahan. Tapi jangan satu. Berarti kalian tidak baca buku-buku lain yang berkaitan dengan tema.
kalian ini hendak mengajar kami tentang perjalanan misi Paulus yang pertama. Anda itu wakil saya mengajar kami, mengajar teman-temanmu. Kan sudah saya katakan beberapa model pembelajaran kita. Pertama, ceramah. Kedua, laporan baca. Seseorang mengajar yang lain. Ketiga, tugas kelompok. Kelompok mengajar yang lain. Ini kalian tidak bisa mengajar. Tugas pendeta itu yang paling besar ialah mengajar. Bukan berkhotbah saja. Yesus berkhotbah itu sedikit laporannya. Tidak sampai 30% dalam hidupnya. 5% Yesus berkhotbah. Tapi hampir dalam 70% hidup Yesus itu mengajar. Mengajar. Dari desa ke desa dia mengajar. Bukan berkhotbah. Dia itu bukan pengkhotbah keliling. Dia itu pengajar. Jadi kalian ini belajar mengajar. Bukan hanya saya yang mengajar. Kalian pun menjadi pengajar. Dari apa? Dari tulisan-tulisan kalian yang berkualitas. Makanya makalah itu makalah yang bagus. Jangan main-main. Oke, saya tidak mau bahas lebih dalam itu. Nanti perbaikan kalian lah ke depan. Apa yang harus kalian perbaiki ke depan? Pertama, jawab pertanyaan yang dua itu. Kronologi perjalanan misi Paulus itu harus dijelaskan. Kronologinya. Apa itu kronologi misi Paulus? Dimulai dari mana? Dimulai dari Antioquia. Lalu kemana? Ke Salamis, ke Pafos, ke Perga, ke Antioquia, ke Iconium, Listra, Derbe, dan kembali ke Listra. Ke Antioquia. Lalu sampai ke Antioquia lagi. Itu perjalanannya. Maka nanti lihat peta perjalanan Paulus yang pertama. Supaya kalian tahu ceritanya kemana dan berakhir di mana. Gitu. Nah, tugas kelompok nanti harus memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Nah ini. Misi Paulus yang pertama itu dari mana? Tadi ini. Misi Paulus di Siprus, di Pafos, di Antioquia Pisidia, di Galatia, di Likana. Ini kalian bahas itu di paper kalian itu ialah jadi pembimbing PB Galatia. Jadi siapa penulis Galatia, bukan itu yang saya maksud. Coba kalian lihat itu guys kalian itu ya, seperti melaporkan apa yang saya sampaikan dulu. Nah, ini surat-surat Paulus ke sini tugasnya apa, kira-kira begitu. Ini kita tunjukkan dulu sama kalian. Nah, ini ya. Jadi kayak pembimbing PB yang dulu yang kita bahas ya, surat Galatia. Ini kan Paulus si penulis surat. Lalu pertama surat Galatia. Kemudian siapakah orang Galatia itu? 3 pokok. Bukan itu yang saya minta. Apa saja buku yang dihasilkan oleh Paulus dalam perjalanan yang pertama, lalu apa gagasan pokok dalam setiap buku itu. Jadi bukan latar belakang lagi. Saya tidak butuh latar belakang dari kitab itu, enggak. Tapi apa yang melatar belakangi Paulus menulis surat itu. Apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat itu. Sehingga dia menulis surat, apa alasannya. Nah, itu yang apa? Yang penting. Sehingga nanti dalam tugas kalian dalam perbaikan, yang harus kalian kerjakan ialah apa isu utama. Ini apa isu utama dari perjalanan misi itu. Cari kalian nanti. Lalu kesimpulannya, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan misi Paulus yang pertama ini? Supaya kalian nanti bisa menulis ulang. Yang pertama, pelayanan misi adalah untuk semua orang, untuk dibawa kepada Yesus. Jadi misi pertama itu untuk semua orang. Supaya apa? Supaya orang itu, orang banyak yang mereka kunjung itu dibawa kepada Yesus. Artinya percaya kepada Yesus. Yang kedua, pelayanan misi memiliki banyak tantangan, tetapi akan berhasil jika kita selalu mengandalkan Roh Kudus. Jadi Paulus bersama timnya ketika menjalani misi yang pertama itu berhasil karena apa? Karena ada pengandalan Roh Kudus. Nah ini yang akan kalian pelajari nanti. Sehingga kalian harus memperbaiki tulisan ini, paper ini dengan ini. Dengan tugas yang dua ini. Apa isu utama? Kemudian
surat-surat apakah yang ditulis oleh Paulus dalam misi pertama ini dan apakah yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat-suratnya itu. Nah, nanti dalam membuat makalah perbaikan, ini saya ingatkan lagi. Karena kemarin sudah saya tugaskan ada 7 orang yang membuat laporan baca, ada seorang yang tidak tahu membuat filenya. Lalu akhirnya, ya kalau saya katakan gagal nanti sakit hati dia. Karena menulis file pun tak bisa beres. Ini sudah pertemuan ke-12. Tolong perhatikan, catat ya, catat ini. Dalam membuat perbaikan nanti buatlah seperti ini. Kita ini kan 1A ya, buat ini 1A. 1A. Baru nanti buat perjalanan misionaris pertama, ini pertama, lalu ini buat garis bawah perbaikan. Jadi ini modelnya, ini apa namanya? Format file. 1A perjalanan misionaris Paulus pertama, garis bawah perbaikan. Kirimkan 1 minggu sejak hari ini. Berarti minggu depan harus dikirim paling lambat pukul 18. Lewat dari sini saudara akan dinilai secara komprehensif. Itulah hasil dari kelompok. Dan jangan minta maaf kepada saya karena jaringan keadaan itu terserah lo. Bagi saya jam 18 harus sampai. Saya tidak kompromi dengan listrik mati, entah kambingmu mati, nggak peduli saya. Yang penting bagi saya sampai sebelum 18. Kalau listrik mati di kampungmu, pergi ke kota lain. Cari listrik. Tidak ada kuotamu, cari konter-konter kuota. Itu bukan urusanku. Urusanku ialah menerima perbaikanmu jam 18. Sama dengan kelompok 2 hari ini, jam 18. Jangan buat alasan-alasan. Saya tidak menerima alasan. Saya hanya menerima paper. Lalu untuk memperbaiki kelompok, tugas kelompok ini, nanti kelompok 1, ya, baca buku ini, The Victor Handbook of Bible Knowledge, supaya bisa diperbaiki. Nanti di situ akan dijelaskan bagaimana perjalanan misi Paulus yang pertama. Lalu kemudian lihat buku misi Paulus dalam The Act of Apostle yang ditulis oleh Ellen G. White, supaya kalian bisa melihat perjalanan Paulus yang pertama. Nah, kemudian terakhir nanti perjalanan, buatlah gambar atau peta dari perjalanan misi Paulus yang pertama ini. Ini nanti akan saya kirimkan kepada kelompok supaya bisa kalian baca lagi apa yang kalian perbaiki. Nah, inilah yang harus saya sampaikan kepada saudara. Karena itu perbaikilah dengan baik supaya nilai kalian baik. Kemudian sekedar pemberitahuan, minggu depan kita akan masuk pada kelompok 2. Kerjakanlah dengan baik, seriuslah supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian dari saya. Semoga perbincangan kita pagi ini bisa memberi masukan kepada saudara untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Dan sampai jumpa minggu depan. Terakhir, salam Paskah. Kiranya semangat Paskah memberi saudara pembaruan. Sehingga nanti ke depan saudara menjadi mahasiswa yang berkualitas, yang punya tanggung jawab yang baik. Karena sejak dini, ini masih semester 2 ya. Kalau semester 2 saudara tampaknya nilai-nilai cara belajarmu di bawah normal, standar, saya ragu melihat masa depan kalian. Tapi kalau semester 2 biasanya masih energik loh. Masih gesit belajar. Tapi kalau semester 2 sudah seperti ini loyo, bagaimana mau menamatkan saudara nanti sampai semester 10? Oke ya. Baik, sampai di sinilah. Salam buat keluarga. Semoga mereka sehat-sehat dan memberkati segala usaha mereka. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Ada Pak. Ada Pak. Silakan. Sebelumnya Pak. Silakan. Saya mau
saya mau bertanya Pak tentang perbaikan makalah kami Pak. Apakah kami akan melakukan video YouTube-nya kembali? Tidak usah. Paper kali ini aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Pak. Silakan. Gini Pak, dalam perjalanan Paulus yang pertama ini Pak, apakah dia hanya ditemani oleh Barnabas Pak, seperti yang dijelaskan oleh kelompok penyaji, atau dia ditemani oleh sosok yang lain Pak, atau tokoh yang lain Pak? Ini masih diskusi tentang topik tadi. Iya Pak. Kan sudah selesai. Perkuliahan sudah saya tutup. Tanya nanti kelompok 1. Oke ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Pak mau tanya Pak. Nanti kan Pak jam 6 nanti dikumpul kelompok 2 ya Pak? Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Pak, untuk sumber kelompok 2 itu harus kami sertakan sumber yang lain selain yang Bapak telah buat di silabus ya Pak ya? Harusnya. Yang saya buat di silabus itu hanya contoh untuk membuka wawasan kalian. Itu bukan hanya itu, banyak buku lagi yang harus kalian pakai menulis laporan itu, pekerjaan itu. Oh, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita akan tutup perkuliahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena pagi ini boleh belajar misi Paulus yang pertama. Kiranya apa yang telah kami bincangkan semakin dipahami oleh mahasiswa yang sedang belajar tentang topik ini. Bagi kelompok, Engkau berkati mereka supaya bisa memperbaiki dengan baik. Sehingga pemikiran mereka tentang misi Paulus pertama semakin dalam. Mereka semakin memahami tugas karya Paulus dalam pelayanannya misi pertama. Terima kasih Bapak. Engkau berkati semua keluarga kami, orang tua kami, setiap di Medan dan seluruh bangsa negara kami. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, horas bagi kita semua. Yehobu menjujua. Ahoy. Horas Pak. Horas Pak. Horas Pak. Horas Pak.